Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau mungkin selamat malam. Ya, bisa semua masuk. Eh, jadi pada konten kali ini atau video kali ini, aku akan membuat atau membahas tentang korupsi beserta studi kasus dan analisis kasusnya. Jadi sebelumnya, mari kita kenalan. Perkenalkan, namaku Sisilia Suti Febrika, biasa dipanggil Sisi. Aku adalah mahasiswi dari salah satu universitas swasta yang ada di Malang, Universitas Muhammadiyah Malang. Aku dari prodi S1 Ilmu Keperawatan atau PSIK. Aku berasal dari kelas PSIK C. Oke, kita langsung membahas apa sih korupsi itu. Jadi guys, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai corruption atau korup. Sementara dalam bahasa Prancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai korupti. Kemungkinan besar kata korupsi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda. Secara umum, korup berarti sesuatu yang busuk atau buruk serta cenderung menerima suap atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi merujuk pada tindakan tercela seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan sejenisnya. Kata Chen et al. 2018. Jadi korupsi merupakan masalah bersama yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga merupakan isu internasional dengan dampak yang luas dan melintasi batas negara. Kemajuan teknologi dan globalisasi ekonomi memungkinkan terjadinya korupsi dan menimbulkan dampak negatif di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat dunia perlu bekerja sama untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mengatasi dan memberantas tindak pidana korupsi. Kata Pujiono 2017. Pujiono juga mengatakan secara global korupsi diakui sebagai fenomena yang luar biasa. Karena sifatnya yang demikian, dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang juga luar biasa. Perubahan dalam pendekatan ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan perubahan yang bersifat teknis, tetapi juga memerlukan perubahan dalam paradigma pendekatannya. Pendekatan pemberantasan korupsi yang mengandalkan hukum sebagai instrumen utama cenderung lebih mengutamakan langkah-langkah represif. Dengan menindak pelaku tindak pidana juga memberikan efek jera dan melindungi masyarakat. Logika hukum pidana yang menganggap bahwa hukuman dapat menghapuskan tindak pidana ternyata seringkali berhadapan dengan kenyataan sosial yang berbeda, di mana pelaku korupsi sering kali malah mendapatkan perlindungan dari hukum. Selain itu, Kaufman juga mengatakan pemberantasan korupsi menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Korupsi tidak hanya merusak tatanan sosial dan ekonomi suatu negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Korupsi yang melibatkan pejabat publik, pengusaha, atau individu dengan kekuasaan tertentu seringkali berakar pada sistem yang rapuh dan lemahnya pengawasan. Untuk itu, pemberantasan korupsi memerlukan upaya yang komprehensif dan sistematis.
melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta. Upaya pencegahan praktis korupsi juga dilaksanakan di lingkungan eksekutif atau penyelenggara negara, di mana setiap instansi memiliki unit pengendali internal yang berfungsi sebagai pengawas dan pengendali, yaitu inspektorat. Tugas inspektorat adalah mengawasi dan memeriksa pelaksanaan kegiatan pembangunan di masing-masing instansi, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara, agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, selain pengawasan internal, terdapat juga pengawasan dan pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKB dengan diberlakukannya undang-undang menurut Dwi Putri 2023. Pada studi kasus kali ini, saya mengambil kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara pada COVID-19. Jadi, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mengalokasikan dan bantuan sosial atau bansos untuk membantu masyarakat yang terdampak. Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi bansos tersebut. Dana ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kehilangan pendapat akibat pembatasan sosial dan ekonomi. Juliari Batubara diduga terlibat dalam korupsi yang berkaitan dengan pengadaan paket bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi. Dalam kasus ini, ia diduga menerima suap dari rekan pengadaan barang dan jasa yang mengatur distribusi bansos. Uang suap yang diterima Batubara adalah bagian dari anggaran pengadaan bansos yang seharusnya digunakan untuk membeli barang-barang seperti sembako atau kebutuhan dasar lainnya untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam proses ini, Juliari Batubara diduga mengatur agar pengadaan bansos dilakukan melalui perusahaan-perusahaan tertentu dengan markup harga yang tinggi. Dari markup harga tersebut, sebagian uang yang seharusnya untuk masyarakat disalurkan ke kantong pribadi Batubara dan beberapa orang yang terlibat dalam proses ini. Pada Desember 2020, Juliari Batubara ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bersama dengan beberapa orang lainnya yang terlibat dalam kasus ini, termasuk pejabat dari Kementerian Sosial dan rekanan pengadaan barang. Juliari Batubara dituduh menerima suap sekitar 17 miliar dari pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Suap ini berasal dari fee yang diambil dari nilai kontrak pengadaan barang bansos. Juliari Batubara dihadapkan pada proses hukum atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan bansos. Pada 2022, setelah menjalani proses persidangan, Juliari Batubara dijatuhi vonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar denda sebesar 500 juta atas penggantinya dengan pidana penjara 6 bulan, serta diwajibkan mengembalikan uang suap yang diterimanya. Kasus korupsi
Kasus korupsi Juliari Batubara menimbulkan reaksi publik yang kuat karena terjadi di tengah-tengah upaya negara untuk mengatasi krisis kesehatan dan sosial akibat pandemi COVID-19. Masyarakat merasa kecewa karena dana yang seharusnya digunakan untuk bantuan mereka atau membantu mereka yang terhimpit akibat pandemi justru disalahgunakan oleh pejabat negara. Selain itu, kasus ini juga mengguncang citra pemerintah dan mengingatkan bahwa masalah korupsi dapat terjadi bahkan dalam suatu krisis. Dalam analisis kasus ini, saya menganalisis mendalam terhadap kasus ini, membuka jendela wawasan terkait dinamika kompleks yang mendasari tindakan koruptif di tingkat pemerintahan pusat. Pemahaman lebih dalam terhadap isu-isu etika dan moral dalam konteks kasus ini menjadi penting, karena bukan hanya menyoal pelanggaran hukum semata, tetapi juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga-lembaga pemerintah. Pertama-tama, dalam membahas aspek etika, kasus ini menyoroti peran seorang pejabat publik yang seharusnya melindungi kesejahteraan masyarakat, tetapi justru terlibat dalam tindakan yang merugikan. Dari perspektif etika, keterlibatan Juliari Batubara dalam kasus korupsi ini menciptakan dilema moral yang serius. Penyalahgunaan kepercayaan publik dan pengalihan dana bantuan sosial untuk kepentingan pribadi merupakan pelanggaran etika yang bertentangan dengan norma-norma moral yang seharusnya menjadi dasar integritas seorang pemimpin. Hal ini juga berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Analisis etika dalam konteks ini menunjukkan pentingnya pemimpin memiliki landasan moral yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Pemimpin yang tidak memiliki integritas dan merusak kepercayaan masyarakat melemahkan struktur pemerintah dan membuka peluang bagi praktik korupsi yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, pengelolaan etika dalam kepemimpinan sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, dimensi moral dalam kasus ini memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai yang seharusnya dijunjung oleh pejabat publik. Kasus ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai moralitas dan integritas dalam pengelolaan sumber daya publik. Keterlibatan Juliari Batubara dalam manipulasi dana bantuan sosial memberikan dampak moral yang besar, merugikan jutaan warga yang seharusnya menerima bantuan atau manfaat. Penelitian ini juga mengungkapkan tantangan dalam penindak korupsi di tingkat pemerintahan tinggi. Meskipun kasus ini memicu kehebohan di masyarakat dan menunjukkan keberhasilan dalam penegak hukum untuk mengungkapkan praktik korupsi, masih ada aspek-aspek yang perlu dievaluasi untuk memperbaiki sistem penindak korupsi di masa mendatang. Dalam beberapa kasus, penindak korupsi terhadap pejabat tinggi dapat menghadapi hambatan politik dan administratif yang memerlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas. Di samping itu, dalam konteks ini sangat penting untuk menekankan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam sistem penindak korupsi. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi merupakan elemen kunci untuk menjaga kelangsungan pemberantasan korupsi. Peran media dan lembaga pengawas independen juga harus diperkuat guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dalam merespon dampak dari kasus ini, perlu dilakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, termasuk bantuan sosial. Reformasi kebijakan dan perbaikan tata kelola menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa tindakan
korupsi tidak hanya dikenai hukuman, tetapi juga dengan dicegah sistem yang lebih efisien dan responsif. Dalam konteks ini, Juliari Batubara tidak sesuai dengan implementasi sila pertama Pancasila yang pertama menekankan pentingnya nilai-nilai agama dan kehidupan masyarakat yang mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, tindakan korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama yang mengajarkan kejujuran dan tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan. Penyalahgunaan dana bantuan sosial untuk kepentingan pribadi yang merugikan jutaan masyarakat yang membutuhkan, menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh agama yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan seorang pemimpin. Selain itu, Juliari Batubara juga tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila yang menegaskan pentingnya perlakuan yang adil terhadap sesama dan menjaga harkat dan martabat setiap individu. Tindakan korupsi yang merugikan rakyat miskin dan mereka yang membutuhkan bantuan sosial jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, kasus Juliari Batubara menyoroti ketidakadilan yang terjadi ketika pejabat publik yang seharusnya menjaga kesejahteraan masyarakat malah memperburuk kondisi mereka. Tindakan tersebut mengabaikan rasa keadilan dan hak-hak masyarakat, serta melanggar prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar dan menjalankan tugas sebagai pemimpin. Dari perspektif sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tindakan korupsi ini jelas bertentangan dengan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara seperti Juliari Batubara justru memperburuk ketimpangan sosial karena dana bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat justru malah disalahgunakan. Selain itu, penerimaan suap oleh Batubara yang mencerminkan kurangnya penerapan nilai-nilai etika dan moral yang seharusnya dihargai dalam Pancasila. Praktik semacam itu tidak hanya merusak citra pemerintahan, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas pejabat negara dan sistem hukum yang seharusnya melindungi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari perspektif teori ekonomi korupsi, mengindikasikan bahwa Juliari Batubara mungkin melihat tindakannya sebagai pilihan rasional, di mana keuntungan pribadi yang diperoleh dari korupsi lebih besar dibandingkan dengan risiko yang mungkin akan dihadapi. Teori ini sesuai dengan kenyataan bahwa dalam sistem yang kurang transparan dan pengawasan yang lemah, peluang untuk memperoleh keuntungan melalui penyalahgunaan wewenang semakin terbuka besar atau terbuka lebar. Selain dari sudut pandang teori politik, adanya pengaruh politik dan jaringan kekuasaan dalam pemerintah turut berperan dalam terjadinya korupsi di mana individu yang menduduki posisi penting seperti Juliari Batubara dapat merasa terlindungi dari konsekuensi hukum, terutama jika ada intervensi atau pelindungan politik. Hal ini semakin memperburuk hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan kasus korupsi bantuan sosial atau bansos yang melibatkan Juliari Batubara di tengah pandemi COVID-19 menggambarkan pelanggaran serius terhadap integritas seorang pejabat publik. Sebagai Menteri Sosial, Juliari Batubara seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat yang terdampak oleh krisis,
namun justru menyalahgunakan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi. Tindakannya yang merugikan banyak orang, terutama mereka yang membutuhkan bantuan di masa sulit, mencederai nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan tersebut jelas melanggar prinsip keadilan, merusak harkat dan martabat sesama manusia, serta bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang mengedepankan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, Pancasila seharusnya menjadi landasan moral bagi setiap pemimpin untuk menjaga integritas dan etika dalam menjalankan tugasnya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kejujuran dan amanah dalam setiap tindakannya. Korupsi yang dilakukan Juliari Batubara dengan menyalahgunakan dana bantuan sosial menunjukkan kegagalan dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi rusak dan ini membuka jalan bagi praktik-praktik korupsi lainnya yang semakin merugikan bangsa. Pentingnya memperkuat karakter anti korupsi dalam pembangunan bangsa harus dimulai dari internal setiap individu, terutama di kalangan pemimpin. Pancasila sebagai dasar negara memberikan pedoman yang jelas untuk membangun moralitas dan etika dalam pemerintahan. Reformasi dalam sistem penindak korupsi dan pengelolaan dana publik perlu dilakukan dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila, sehingga tercipta sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud kepemimpinan yang bersih dan berintegritas, yang mampu menjaga kepercayaan publik dan mendukung pembangunan bangsa secara berkelanjutan. Mungkin itu saja pembahasan konten kali ini mengenai tentang apa itu korupsi, studi kasus yang aku angkat, dan analisis kasusnya beserta kesimpulannya. Jika kalian ada pertanyaan, mungkin kalian bisa kirim di kolom komentar. Saya pamit. Jika ada salah kata selama video ini berlangsung, saya minta maaf. Kurang lebihnya, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.